Bali dan Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning brand Indomie. Pasti kalian tidak asing kan sama brand yang satu ini. Sebelum kita masuk Oke, baiklah, saya Novita Julianti dengan NIM 202020624143 izin melanjutkan hasil produk mie instan. Nah, ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1969, banyak masyarakat yang meragukan bahwa mie instan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan, dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Nah, fakta Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia yang merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk ini pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970 yang kemudian dipasarkan ke konsumen mulai tahun 1972. Pada awal penjualannya, Indomie hanya mengeluarkan 2 varian, yakni rasa ayam dan rasa udang. Nah, selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan di mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara di Asia dan Afrika serta negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Harga Indomie yang ekonomis dan cita rasa yang telah disesuaikan dengan selera Indonesia membuat produk mie instan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada segmentasi. A. Segmentasi geografis produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran gudang. Stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Indomie juga tidak hanya memasarkan produknya di Indonesia saja, melainkan di banyak negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, dan Prancis. Bahkan di Nigeria, Indomie menjadi sebuah produk mie instan yang sangat terkenal dan disukai sebagian besar masyarakat Nigeria. Indomie dapat dibeli secara satuan per bungkus
Dapat juga dibeli dengan paket per 5 bungkus dan paket 1 kardus yang berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie relatif ekonomis di Indonesia pada tahun 2015 dihargai Rp1.550 per bungkusnya atau sekitar 10 sen dolar Amerika. Per bungkusnya atau sekitar 10 sen dolar Amerika. Yang B, ada segmentasi demografis. Itu ada yang pertama, segmentasi berdasarkan usia produk Indomie, goreng, dan kuah. Cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Bayi umur 0-6 bulan dianjurkan hanya mengonsumsi ASI eksklusif sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Pengembangan produk Indomie tidak ditujukan untuk bayi dan balita. Produk Indomie memiliki rasa rempah yang kuat sehingga tidak cocok untuk balita. Usia remaja 15-24 tahun merupakan konsumen terbanyak yang mengonsumsi produk mie instan. Menurut studi Mars, jika dilihat dari usia konsumen, tingkat konsumsi mie instan terbesar adalah kalangan remaja berusia 15-24 tahun, yaitu sebesar 95,6%. Yang kedua, ada segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran produk Indomie tidak difokuskan untuk laki-laki dan maupun perempuan saja. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan Indomie tergolong murah, sehingga dapat dibelikan oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapatkan, harganya murah, dan rasa yang enak. Produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga dan anak-anak kos. Yang C, Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapatkan, harganya murah, dan rasa yang enak. Produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga dan anak-anak kos. Yang C, itu ada segmentasi psikografis. Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang targeting PT Indomie. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Produk Indomie, varian goreng dan kuah memiliki target pasar semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Perusahaan Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Beat Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Selanjutnya, positioning. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Keberhasilan Indomie menjadi backbone brand Indofood dan kini diakui sebagai global brand. Sebagai global brand, Indomie berada di lebih dari 100 negara di dunia, di sejumlah negara, terutama negara-negara Timur Tengah dan Afrika seperti Nigeria. Dari sisi brand awareness, Indomie kini juga dikenal di banyak negara, terutama negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Negara-negara tujuan TKI seperti Hong Kong dan Taiwan, dan negara lainnya seperti Australia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Bahkan, di negara tertentu seperti Nigeria, Indomie diklaim sebagai merek asli negara tersebut. Bahkan, tak sedikit warga negara yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria dan telah dianggap sebagai makanan pokok. Tagline Indomie di Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie seleraku, sedangkan di Nigeria, tagline Indomie adalah Tasty Nutrition, Good for You.
Di Sudan dan Lebanon, ketersediaan Indomie juga tercatat sangat tinggi. Brand ini hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Dari sisi harga, di sejumlah negara, Indomie tergolong lebih murah dibandingkan merek mie instan dari negara lain. Indomie dapat dibeli secara satuan, perbungkus, paketan, per 5 bungkus, atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 bungkus dengan harga yang relatif ekonomis. Setelah harga yang affordable dan ketersediaan produk yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan pangan negara-negara tujuan, Indofood meluncurkan varian rasa pasar dengan promosi untuk membangun awareness. Kalau kita berselancar di dunia maya, kita akan mendapatkan gambar-gambar aktivasi merek dan promosi Indomie di berbagai negara. Dari sisi produk, sampai saat ini, Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima pasar sehingga Indomie memiliki 10 varian produk. Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, and Beats Me. Indomie tercatat merek yang paling lengkap dalam menghadirkan varian produk mie instan. Indomie menawarkan kelengkapan rasa yang mampu memanjakan lidah seluruh konsumen di Indonesia lewat varian selera Nusantara dan kuliner Indonesia. Sedangkan untuk konsumen yang termasuk konsumen mancanegara, Indofood menawarkan varian Taste of Asia yang hadir dalam 3 pilihan rasa autentik, yaitu rasa bulgogi ala Korea, rasa tom yum ala Thailand, dan rasa laksa ala Singapura. Demi menghadirkan inovasi secara konsisten, menurut Frankie, research of development menjadi hal yang never ending, jalan terus. Tim R&D Indomie terus menghimpun insight untuk menghasilkan inovasi. Stok inovasi akan terus ada dan akan dipilih untuk dieksekusi sesuai dengan kebutuhan pasar. Tagline Indomie. Produk Indomie mencantumkan tagline-nya pada bungkus kemasan agar konsumen selalu mengingat mereknya. Tagline Indomie sejak tahun 1982 hingga sekarang tetap sama, yaitu Indomie seleraku. Namun, Indomie memiliki banyak varian rasa dan memiliki tagline yang banyak. Salah satunya seperti Indomie geprek hype abis yang memiliki tagline pedas Indonesianya hype abis. Namun, tetap memiliki tagline utama yaitu Indomie seleraku, yang dapat diartikan sebagai Indomie kesukaanku, yang disajikan dengan musik dan jingle yang ceria, serta mudah dihafal oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pun banyak yang sudah menghafal tagline Indomie yaitu Indomie seleraku. Indomie dari